terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, sore hari ini kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Hari ini kita memperingati hari sengsara dan kematian Yesus. Kita patut bersyukur karena Dia sudah menebus saudara dan saya. Amin. Mari malam hari ini kita mau bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Hari ini kami memperingati hari kematian Yesus. Itu Engkau sudah menebus kami dengan darah yang tercurah Tuhan. Kami percaya malam hari kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu manunggal dengan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kami yang menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Mari Allah Roh Kudus Kau menjamah setiap kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi hidup kami Bapa. Malam hari kami rindu Tuhan memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan segala puji syukur kami hanya bagi nama-Mu Bapa. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari singer, puji-pujikan ini lebih lagi. Katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau sudah mati gantikan kami. Haleluya. Gantikan diriku. Engkau mencurahkan darah-Mu atas kayu salib untuk kami seluruh umat manusia di muka bumi. Oh, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan. Kurang segala basangka yang dalam kasih-Mu Yesus Tuhan. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
saudara kasih dalam Tuhan. Kita pujikan pujian ini lebih lagi. Katakan tak terukur kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Baik bagi kami. Haleluya. Haleluya.
kuasa Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau sudah menebus kami dengan cara-Mu, supaya kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu untuk nyata atas hidup kami Bapa. Kurabashikana yaralaya shika, kurabashikana yaralaya Hina yarala bashana bayarala bashikana yarala kurabashikana yarala shikana yarala shikana yarala kurabashikana yarala kurashane kurashanga yarala Jesus. Haleluya, glory to mulia. Haleluya. Sembah Raja mulia Yesus. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Bapa. Haleluya. Surga Kau datang untuk manusia. Dari surga datang untuk setiap umat-Nya. Katakan mulia, Engkau mulia, mulia. Mari kita agungkan Dia. Sembah Raja mulia. Haleluya. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya dari surga datang
ini. Kuasanya bekerja. Yang sakit percaya pasti disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Dalam keadaan lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus. Dalam jalan buntu, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Malam hari ini percaya kuasa Tuhan malam hari ini bekerja dalam nama Yesus. Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, saat kami menyembah Engkau, oh Tuhan terus menyentuh hati Tuhan. Oh Ramasya, 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 oh Ramasya, Ramasya. Oh datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kami datang Tuhan, kami bawa hati kami. Bakar kami Roh Kudus, bakar kami Roh Kudus. Turunkan apimu Bapa. Tuhan Yesus,
Engkau ada bersama dengan kami malam hari ini, dan kuasa-Mu turun dan bekerja di tengah-tengah umat-Mu malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, aku sudah menerima keselamatan, kemenangan daripada-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Kau sudah berkorban bagi kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Mari yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena
menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Segala bahasa. Mari Bapak Ibu sambungkan kembali kata kita berdiri. Kita pujikan pujian ini karena salibmu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Karena salibmu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Karena salibmu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dimenangkan. Karena salibmu Tuhan, sungguh kami berharga di mata-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Mari Bapa, hari ini kami memperingati kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami mengenang betapa Engkau mengasihi kami. Mari Yesus, berbicara Engkau bagi setiap kami. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Mari Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba siap Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom.
Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara. Hari ini saya nggak betah dingin, karena mulai pagi saudara saya nggak enak badan. Saya nggak tahu kenapa. Sudah didoakan Bunda tadi ya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita semua sedang memperingati kematian Tuhan. Kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tuhan itu begitu mencintai, mengasihi saudara dan saya. Kalau kita memperingati Paskah, semua orang di dunia ini tahu arti daripada semuanya itu saudara. Saya tidak mau memperpanjang tentang kematian Tuhan, tapi yang di sini saya mau tegaskan bahwa kematian Tuhan bukan sesuatu yang spektakuler, karena kematian Tuhan bertujuan satu saudara, menebus dosa saudara dan saya. Jika tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan saudara. Semua gereja di dunia ini hari-hari ini pasti mengadakan berbagai acara menyambut Paskah. Di tempat ini pun demikian saudara. Setiap kita memperingati, mengenang bagaimana proses Tuhan disalibkan, bagaimana Tuhan memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Pengorbanan Tuhan inilah yang harus saudara dan saya tanggapi dengan baik, bukan perayaannya. Hari-hari ini kita sudah dimerdekakan oleh karena darah Yesus, tapi hari-hari ini kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia rela memberikan nyawanya ganti saudara hidup sampai hari ini dengan kemenangan. Kita jangan berbicara dosa saudara. Setiap manusia sampai hari ini tetap berdosa. Tetapi yang kita harus ingat bahwa kematian di kayu salib itu menandakan bahwa saudara dan saya sangat berharga. Bagaimana caranya kita membalas kasih Tuhan? Halo, saya tak rajin ke gereja, oke. Saya rajin beribadah, oke. Saya rajin berdoa, luar biasa. Tapi bukan itu semua yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah saudara dan saya menyerahkan hidupnya total kepada Dia. Amin saudara. Jangan cuma kalau ada masalah saudara datang kepada Tuhan. Maaf saudara. Bukan hanya kalau saudara mempunyai masalah maka saudara menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. No. Tapi yang terutama setiap hari, setiap saat saudara punya hubungan dengan Tuhan, sehingga saudara bisa mengartikan bagaimana pengorbanan Tuhan itu. Dengan apakah aku dapat membalasnya? Itu sebuah lagu. Pada kenyataannya saudara, Tuhan hanya minta, serahkanlah hidupmu kepada aku. Amin saudara. Apakah saudara siap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Halo, siapkah saudara hari ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Siapa yang siap saudara? Tuh, gak ada yang angkat tangan. Kebiasaan saudara, bukan jebakan saudara. Nanti tidak siap mati loh, enggak. Saya kadang-kadang memang menjebak saudara. Siapa yang siap? Angkat tangan semua, tak doakan biar cepat berangkat. Enggak saudara. Tapi hari ini kita berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kematiannya dan kebangkitannya itu yang harus saudara dan saya ingat terus saudara. Ada satu firman yang saudara dan saya pasti sering dengar ya, bahwa saudara dan saya ditebus dengan harga yang mahal. Amin. Dengan apa saudara? Halo, kita baca yuk.
1 Petrus saudara, 1 Petrus 1 18 sampai 19. Maaf saudara, saya hari ini tidak pakai masker dulu. Ya, 1 Petrus 1 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa saudara? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan darah saudara. Darah itu berbicara apa saudara? Nyawa. Saudara dan saya bersyukur saudara, karena begitu Tuhan itu mencintai saudara dan saya, dengan darahnya yang mahal, saudara sudah lunas dibayar saudara di kayu salib. Makanya jangan pernah sia-siakan hidupmu, jangan pernah engkau pergunakan hidupmu ini semaumu sendiri, karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Saudara dan saya sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Jangan kau mempersembahkan hidupmu sia-sia. Jangan kau berkata, oh selama ini aku hidup, yang penting aku mengenal Tuhan. Tapi saudara tidak memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan, artinya bahwa engkau tidak taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, setiap orang memperingati kematian Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Tapi hari ini saya terlalu yakin dan percaya, setiap manusia di bumi ini pasti ingat bagaimana darah Tuhan itu dipersembahkan bagi saudara sebagai domba yang tak bercacat celah. Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi dia menghadapi kematian yang begitu luar biasa. Tuhan adalah 100% manusia pada waktu itu. Dia merasakan sakit saudara. Dia merasakan di titik yang terendah, bahkan sampai peluhnya seperti tetesan darah. Saudara belum mengalami seperti Tuhan, mengalami masa sedikit aja sudah marah dengan Tuhan. Saudara belum sampai mengalami tetesan darah seperti Yesus. Saudara menghadapi masalah, sudah saudara mengatakan, sudah aku tidak Tuhan-Tuhanan. Bagaimana hidup saudara dan saya begitu berarti. Tapi di saat saudara mengalami masalah, saudara tidak ingat lagi pengorbanan Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan satu hal. Tentang apa? Pengorbanannya dan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Yohanes 3, ya Yohanes 3 ayat 16 itu firman yang sungguh-sungguh sudah di luar kepala saudara. Sampai saudara kadang tidak ingat karena di luar kepala. Iya toh? Di luar kepala artinya saudara wes nggak ingat saudara. Jangan dikatakan di luar kepala saudara ingat, malah tidak ingat saudara. Dikatakan di sana apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan saudara dan saya saja loh, tapi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dalam arti binasa seperti apa saudara? Tidak mati, bukan. Secara rohani supaya saudara ini tidak mati. Secara rohani saudara ini mengenal siapa Yesus Tuhan Allah kita, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan bagi saudara dan saya itu ya dan amin. Amin. Saudara dan saya, percayalah bahwa nama saudara dan saya tercatat dalam kitab kehidupan. Jika suatu saat Tuhan datang yang kedua kali, maka saudara dan saya akan masuk dalam pesta anak domba Allah. Saudara dan saya masuk dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan, bahkan memerintah bersama dengan Allah. Mari saudara, Tuhan mencintai saudara, bukan mencintai secara fisik saudara,
tapi keseluruhan hidup saudara dicintai Tuhan. Masa lalu saudara, Tuhan tidak pernah mengingat asal kau tidak melakukan dosa yang sama. Masa lalu saudara kelam, Tuhan tidak pernah perhitungkan asal saudara bertobat dan tidak melakukan hal yang sama. Jika saudara hari ini mendapatkan pengampunan, bukan berarti hidup saudara merdeka. Karena masih ada kehidupan di depan saudara dan saya. Pergunakan waktu-waktu yang singkat ini dengan sungguh-sungguh saudara. Kalau saya memberitakan firman di gereja-gereja di mana saya diundang, saya menerapkan satu: serahkan hidupmu kepada Tuhan. Total saudara. Bukan cuma mempunyai masalah engkau datang kepada Tuhan, no. Tapi waktu engkau dalam suka dan duka, waktu engkau bersama dengan Tuhan, segala sesuatu pasti indah. Lihat saudara, betapa dia mengatakan kepada Allah pada waktu itu, jika boleh, lalukan cawan ini. Artinya dia sebagai manusia 100% takut menghadapi kematian untuk menebus dosa saudara dan saya. Jika boleh. Tapi kita kadang-kadang tidak pernah ngomong jika kehendakmu Tuhan jadilah. Enggak. Sebagai orang-orang yang percaya, seringkali kita memaksakan kehendak. Tuhan, aku mau seperti ini. Tuhan, aku mau begini. Tapi Tuhan tidak beri kesempatan untuk menawar, dan tidak diberi kesempatan kehendak Tuhan yang jadi. Betul apa enggak saudara? Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Tuhan lalukan ini, tapi tidak ngomong jika itu kehendakmu. Betul nggak saudara? Pokoknya, sudah ngomong pokoknya kuangil tuturane. Betul nggak? Pokoknya Tuhan. Wis Tuhan ngomong wis temen angel tuturane. Karena apa? Kehendakmu jadilah. Kehendak siapa? Kehendak diri saya. Saudara, banyak orang-orang datang kepada saya dengan masalah, dan masalah kalau udah selesai masalahnya hilang saudara. Betul nggak? Tadi saya lagi ngomong sama Bunda. Berapa tahun Bunda? 1 tahun lebih ya. Nggak ketemu saya saudara. Semua beres saudara. Ketemu saya mulai bulan 2 banyak masalah. Terus sebagai hamba Tuhan saya ngomong, emang gua pikirin no. Saya bukan hamba Tuhan begitu. Saya dipakai Tuhan, saya sebagai hamba. Hamba itu apa saudara? Apa saudara? Keset saudara. Lek pelayan sih lumayan. Lek keset kan ditek-ditek saudara ya. Saya sebagai kesetnya Tuhan, saya tetap welcome, saya tetap mendoakan. Karena saya tahu di dalam kesesakan dia pasti cari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya harus memberikan hati saya untuk membawa dia kepada Tuhan kembali. Mari saudara, itulah arti pengorbanan Tuhan. Dia mencintai, mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Bukti kasihnya di dalam apa saudara? Kita baca dalam Markus 15:33. Bukti kasihnya dengan menukar hidupnya bagi kita, yaitu kematiannya. Markus 15:33. Demikian firman Tuhan. Kita cepat saudara ya. Markus 15:33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Betapa Tuhan ini juga merasakan kesakitan saudara. 3 jam Tuhan disalibkan. Bagaimana rasa sakit itu saudara? Hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara belum melakukan seperti hal yang Tuhan lakukan. Belum mengalami seperti yang Tuhan mengalami. Aduh mati aku loh, mati sungguhan saudara. Betul gak? Kita belum mengalami hal yang seperti Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus juga bisa bu. Bu Evi ini ngawur seperti Tuhan Yesus. Kita manusia daging loh, 100% manusia loh Tuhan itu. Betul gak?
100% manusia dan 100% dia adalah Allah. Tapi dia mengalami apa yang namanya manusia dagingnya, mengalami masa-masa yang sukar. Mari saudara, hari-hari ini saudara jangan pernah takut kembali. Jangan pernah takut lagi saudara. Hadapi masalah demi masalah dengan ucapan syukur. Karena kita belum seperti siapa? Seperti Yesus. Sebelum kita mengalami kematian seperti Yesus, jangan pernah mengatakan, duh mati aku. Kalau mati benar saudara, saudara akan nangis dan menyesal. Hari-hari ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana kebangkitan yang bagi saudara dan saya. Ya, Eloi, Eloi, ya loh. Katakan sana, Eloi, Eloi saudara. Eloi, Eloi lama sabatani. Artinya, ini bahasa yang keren saudara. Yang keren lagi dikatakan demikian. Eloi, Eloi lama sabatani artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau menyembelih aku? Saya menangis saudara. Tuhan dipersembahkan seperti domba. Bahasa aslinya tuh, mengapa engkau bukan meninggalkan aku, tapi engkau menyembelih aku, artinya mengorbankan aku. Saudara, mulai pagi tadi saya merasakan sakit saudara. Pagi saya sakit saudara, saya ngomong, Tuhan apa yang kau mau? Tuhan cuma ngomong saudara, engkau rasakan hatiku anakku pada saat aku mau disalib. Saya mulai pagi sakit saudara, kemarin sehat, bahkan bisa makan bakso kemarin saudara. Tadi pagi saya bangun, dada saya sebelah kanan sesak saudara. Saya ngomong, Tuhan tolong, saya sesak saudara. Dan saya ingat saudara, beberapa tahun yang lalu waktu saya mau pembasuhan kaki, saya juga mengalami hal yang sama. Saya sakit saudara. Bahkan saya ke belakang tadi di hari sekitar 5-6 kali. Saya pulang tadi juga begitu, maaf saudara. Saya merasakan betapa hati saya terluka, sakit saudara. Tuhan ini bukan main-main saudara. Waktu saya menyembah di sini, saya menangis saudara. Tuhan cuma katakan, nak lakukan bagianmu, nak lakukan bagianmu. Saudara, Tuhan mencintai saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menghitung dosa saudara, pelanggaran saudara. Asal hari ini saudara bertobat. Pembasuhan kaki itu hal biasa saudara. Tapi waktu kita melakukan, ada Yesus dalam hidup saudara dan saya, maka saudara akan merasakan betapa Tuhan saat itu saudara menangis saudara. Mengapa engkau menyembelih aku? Tuhan katakan, karena domba yang tak bercacat celah dipersembahkan bagi saudara dan saya. Itulah kematian Tuhan saudara. Dan bukti kasihnya kepada kita lagi, yaitu dengan kebangkitannya. 3 hari kemudian, 3 hari ke depan, saudara di gereja memperingati kebangkitannya. Hari ini saya sampaikan juga kebangkitannya saudara. Dalam Markus 16 ayat 4-6. Markus 16. Orang asik karamat takirlah. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda ini berkata kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Lihatlah. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Dia bangkit saudara. Hari ini saudara, mari kita bangkit. Jangan engkau
masalahmu yang saat ini. Jika masalah menghimpitmu, keuangan sedang tidak baik, keluarga sedang tidak baik, pernikahanmu pun sedang tidak baik, anak-anakmu sedang tidak baik, Tuhan katakan, bangkitlah. Bangkit saudara. Jangan kau meratapi hidupmu, nasibmu. Tuhan katakan bangkit. Artinya saudara dan saya harus keluar dari zona saat ini. Apapun keadaanmu, waktu engkau bangkit, kemenangan itu sudah disiapkan bagi Tuhan. Waktu engkau bangkit, ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Hidupmu tidak lagi seperti yang kemarin, tapi hidupmu penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan mujizat. Tuhan mati. Ya, Tuhan mati saudara. Tandanya apa? Menghapus dosamu, menghapus segala kesusahanmu, sakit penyakitmu sudah di kayu salib dia bawa. Tuhan katakan bangkitlah. Maka saudara dan saya harus bangkit saudara. Jangan kau menoleh ke belakang. Karena di belakang apapun yang sudah terjadi itu masa lalu. Tapi kita berjalan di depan. Karena Yesus di depan kita, fokus kepada Tuhan, maka di depan itu ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Bangkit saudara. Itulah kasih Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya hari ini. Percayalah, hidup saudara dan saya sudah dipikirkan oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Hidup saudara dan saya adalah hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Karena dia sudah mati dan dia sudah bangkit untuk saudara dan saya. Jangan lagi kau sia-siakan hidup ini dengan segala masalah persoalan. Jangan pernah kau mengeluh atas hidup ini. Jangan kau mengatakan Tuhan kau tidak pernah ada, Tuhan kau tidak pernah tolong aku. Itu semua salah saudara. Itu semua tidak benar saudara. Karena Tuhan ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mencintai saudara dan saya. Itulah arti sesungguhnya daripada pesta. Kita jangan mengingat kematiannya saja, tapi kita harus mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara memahami, saudara menyadari hari ini betapa Tuhan mencintai, menghargai saudara dan saya. Untuk itu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Lakukan bagian saudara. Maka Tuhan Yesus pasti melakukan bagiannya. Shalom saudara. Inilah firman yang saya berikan. Mari saya undang orang wasikala masyarakat. Orang wasikala masyarakat. Orang wasikala masyarakat. Sikapara masyarakat. Mari Bapak Yesus. Sikala masyarakat. Sikala masyarakat. Orang wasikala orang wasikala masyarakat. Bermasmur bagimu, Yesus, karena ku orang wasikala, orang wasikala, orang wasikala oleh curahan darah, orang wasikala para
kita akan manunggal dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk itu saya undang hamba-hambanya yang melayani Pak Yoyo dan Pak Dika untuk maju ke depan. Sikara lapat takira lapat ora basikala. Saudara, siapkan hati saudara, karena hari ini spesial saudara. Bukan kita cuma manunggal dengan tubuh dan darah Kristus, tapi kita akan menyatukan hati kita sehingga seirama detak jantung Tuhan. Ora basikala lapas syakara lapas. Mari Bapak Yesus. Ora basikala. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami menyatukan hati untuk menerima tubuh dan darah. Kuduskan, sucikan setiap kami, khususnya hamba-Mu yang melayani, sehingga kami semua layak di hadapan-Mu. Kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, bahkan menyatu manunggal dengannya. Biarlah Tuhan, perjamuan ini adalah perjamuan yang spesial untuk kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ora masyakara lapatakina lama sikara lapatakina lama. Sikara lapatakina lama syakara lapas syakara lapatakina lapa. Saudara, malam hari ini kita sedang memperingati kematian Yesus Kristus. Saudara, bukan cuma memperingati, tapi kita harus mengingat. Bahkan kita merasakan apa yang sedang dirasakan Tuhan saat itu. Hari ini adalah perjamuan seperti Tuhan sebelum diserahkan. Dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengadakan perjamuan malam pada saat itu. Dia memecah-mecahkan roti. Dan Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pegang dan kita angkat ini, dan kita pecah-pecahkan, ini adalah tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus.
Orang masikaya mata kira. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi adalah darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Orang masikaya. Orang masikaya. Orang masikaya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudara Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu saat ini. Apa yang telah menjadi bagian kami telah kami lakukan. Kami telah manunggal dengan Engkau. Dan hari ini kami memasuki kehidupan baru bersama denganmu. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami pun akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, Kau ada di tempat ini bersama dengan kami hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah hamba-Mu sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Allah Roh Kudus, Engkau terus berkarya. Engkau tidak pernah berhenti untuk terus mengawal hidup kami sampai pada kesudahannya, sampai Engkau datang kedua kali. Sikarala patakirala pasyakara, syarabara sikarala patakirala pasyikara patakirala pas. Ora pasyikana matakira Bapa di surga. Inilah kami. Kami telah melakukan apa jadi bagian kami dengan ibadah malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Dan saat ini Tuhan, setiap kami jemaat-Mu akan mengangkat kedua tangannya. Syarapatakira lapatakira lapasyikara lapalapalapalapa. Bapa, saat ini kami mengangkat tangan kami. Tandanya kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Engkau turun tangan atas hidup kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menyertai kami. Bahkan sampai Kau datang kedua kalinya Tuhan, Engkau tetap melihat iman kami tetap kepada-Mu Bapa. Mari saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, dan apapun yang kau kerjakan selalu dibuat berhasil, bahkan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap orang yang sudah terima berkat katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita.